You move, you live, you stay, you die. Halo guys, ketemu dengan gue Tongkol Tartawa. Sesuai judul, di sini kita belajar tentang pergerakan di Apex, di mana di awal gue ada sebutin satu kalimat tentang pentingnya terus bergerak di game ini. Karena bergerak adalah hal terpenting kedua setelah yang namanya aim atau ngeker. Ngeker sih bahasa mana ya? Intinya bahasa Indonesia yang baiknya itu membidik. Anyway, tujuan gue membuat video ini untuk menjadi sarana amal buat gue agar bisa menyampaikan apa-apa yang gue pelajarin dari channel-channel lain yang mengajarkan tentang banyak ilmu di Apex. Sayangnya, video-video tersebut kebanyakan berbahasa Inggris. Dan orang-orang Indonesia yang pernah gue ajak main, bahkan tetangga sekaligus sahabat gue sendiri pun yang gue ajak main Apex pun juga kurang fasih dalam berbahasa Inggris. Maka dari itu gue coba buatkan video tutorial ini, ya dalam tanda kutip ya tutorial tentang Apex agar kita bisa sama-sama jadi lebih jago dan akan semakin sering dapat gelar champion. And if you're not a native Indonesian, you can turn on the subtitle or the closed caption from the CC button at the bottom section of this video to turn on the English subtitle, so you guys could learn here too. Anyway, yuk balik kita Lemon. Sebelumnya disclaimer atau pengumuman kalau gue ini main di PC, gunain keyboard dan mouse. Jadi untuk player konsol baik itu PS4, PS5, Xbox dan juga seterusnya mungkin bisa menyesuaikan dan ada beberapa trik yang memang harus disetting mulai dari sensitivity kontrol kalian dan juga sebagainya. Di sini pembahasan tentang pergerakan atau movement akan gue bagi ke beberapa video dan nantinya akan gue jadiin satu playlist. Jadi ke depan kalau kalian masih ada yang dibingungkan, bisa langsung pilih bagian video yang pengen kalian ulang dan pelajari lagi. Oke, pertama kita bahas tentang momentum. Sebelum masuk ke hal yang teknis, alangkah baiknya kita pahami dulu tentang momentum. Velocity atau dalam bahasa Indonesia itu adalah kecepatan. Dalam bergerak di game Apex ini, berlari bukanlah cara tercepat untuk kita pindah suatu tempat. Karena faktanya di sini dengan sliding adalah cara tercepat. Sliding itu yang seperti ini. Nah, seperti yang bisa kita lihat sendiri. Jadi di layar gue itu yang di bagian kiri atas tuh ada yang namanya name, pose untuk posisi, atau angle sudut. Jadi sudut kemana kita ngeliatnya nih. Kalau misalkan gue arahin, ini dia juga bergerak berubah gitu kan angkanya. Ini dan juga velocity. Velocity itu adalah kecepatan kita. Nah, cara nampilinnya ini gimana yang ada di kiri atas? Ini nanti bisa gue coba ajarin kalian di video lainnya kalau misalkan kalian tertarik. Jadi isi komen kalau misalkan tertarik gimana caranya untuk bisa menampilkan yang ada di kiri atas ini. Karena sejatinya normalnya nggak ada yang kayak begini. Nah, ini kalau misalkan kita diem, ini kan velocity-nya kalian bisa lihat sendiri itu adalah 00 gitu kan. Tapi kalau misalkan kita bergerak, jalan aja nih, nah ini berubah dia jadi 199,52 gitu kan. Tapi kalau misalkan kita berlari, nah ini mulai menambah yang akhirnya maksimalnya ini 299 ya, dan nggak akan bertambah lagi. Maksimalnya 299, kalau misalkan kita naik, selama dia lurus juga tetap 299. Kita turun juga 299, kecuali kalau misalkan kita tadi ya mulai merubah sudut kita. Jadi kalau misalkan kita putar balik dia reset lagi, kalau kita putar balik lagi reset lagi gitu. Jadi kalau misalkan ini sebisa mungkin jangan terlalu tajam gitu ya putaran mouse kalian atau controller stick kanan kalian gitu. Jadi kalau misalkan mau menjaga kecepatan kalian harus begitu ya, jangan terlalu cepat. Nah, kalau misalkan kita sliding, kita mencet C atau mencet control, ya dia akan bertambah tuh. Tadi kalau misalkan kalian lihat sendiri akan sampai ke angka 400-an maksimal. Dan akhirnya turun terus sampai akhirnya 92 nih. Karena kan kita jongkok gitu ya. Nah, jadi perlu dipahami banget kalau misalkan lari bukanlah cara tercepat kita untuk pindah. Nah, ini juga bisa diakalin dengan yang namanya mencet C terus lompat gitu. Nah, dia akan menjaga velnya tadi nggak terlalu jauh banget jatuh. Kalau misalkan tadi kita kelamaan biarin cuma C aja kan bakal turun ya, tapi kalau misalkan C terus lompat dia bakal langsung lari lagi gitu tanpa kita harus perlu mencet shift lagi gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini kita mau pakai
legend yang kurus, mau pakai legend yang kecil, besar, itu juga nggak pengaruh ya. Kalau misalkan ini sekarang yang gue pakai ini adalah Wraith. Wraith ini kan terkenal dengan hitboxnya yang kecil atau badannya yang kecil, jadi susah ditembak, tapi kecepatannya yang tadi ya bisa kalian lihat sendiri masih sama 299 di kiri atas. Sedangkan kalau misalkan kita ubah jadi legend yang berbadan besar kayak ini, Caustic atau Gibraltar, nah kita coba lihat ya, ini sama 299 juga, walaupun kelihatannya kalau misalkan pergerakan tangannya ini yang kita lihat sendiri, tangan dia ngangkat itu kelihatan kayak lebih lambat daripada punya si Red. Coba kita rubah lagi ya. Now for the right choice. Kalau misalkan Red kan kelihatannya cepat ya tangannya, jadi kita juga ngerasanya kayak lebih cepat, padahal sama gitu, sama filenya tetap sama 299. Nah, gimana kalau misalkan kita coba keluarin senjatanya? Coba kita jalan dulu ya. Nah, ini 173 dari yang tadi 199 ya. Nah, sekarang coba kita lari. Nah, ini cuman mentok sampai 260 yang tadinya 299. Nah, kalau ini juga tadi, kalau misalkan kalian jeli tuh di atas, itu filenya pas kita sliding, pas lagi ngeluarin senjata, itu maksimal cuma 390 ya, kalau tadi gue nggak salah lihat. Dan sekitar segitu, jadi nggak sampai 400-an. Maka dari itu jangan lupa untuk selalu menyingkirkan senjata kalian kalau misalkan lagi santai seperti itu. Karena jujur gue lihat di nggak salah satu ya, ada beberapa YouTuber yang gue lihat juga pada saat dia main Apex dia masih mengeluarkan senjatanya gitu pada saat santai. Makanya dia pada saat looting baru turun, nggak ada musuh siapa-siapa, dia tetap keluarin senjatanya terus gitu. Jadi lootingnya lama karena ya larinya juga akan lebih lama seperti itu. Maka dari itu ya jangan lupa untuk selalu menyingkirkan senjata kalian ketika sedang tidak ada musuh atau lagi santai gitu. Nah, kalau misalkan lagi ada musuh ya tentu ya dikeluarin aja, jangan lupa buat gitu. Nah, kalau misalkan kalian lagi di turunan kayak gini, jangan lupa ya untuk terus sliding, karena itu bisa kalian lihat sendiri sampai 500. Dan kalau misalkan itu tadi pada saat lompat udah pengen sampai ke tanah sampai 700 begitu. Jadi ini sangat cepet banget gitu, apalagi kalau misalkan kita pakai Octane dan juga pakai Steam-nya, pakai Q-nya, itu bakal lebih kencang lagi, bisa sampai 800.000 tadi kalau misalkan kalian lihat. Jadi itu akan sangat berguna sekali gitu. Jadi jangan lupa buat selalu memanfaatkan yang namanya tadi ya slide dan juga slide jump. Oke, sampai situ dulu mempelajari tentang momentum atau velocity. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe agar bisa belajar bareng kita di channel YouTube gue ini. Oke, terima kasih, dan salam tertawa. Hahaha.